penyelehaan apabila pencahayaan kurang terang, dan juga memastikan kondisi lingkungan bersih. Selanjutnya adalah persiapan alat. Yang pertama ada pantung untuk VT, ada celemek, ada bengkok, ada kom berisi air VTT, ada bak instrumen. Di dalam bak instrumen ada jepres, ada kasa, ada klem, lalu ada setengah koker, ada gunting tali pusat, ada pinset anatomis, dan ada gunting plester. Selanjutnya ada klem tali pusat. Selanjutnya ada speed pad untuk injeksi, dan ada di lubang steril. Selanjutnya ada bedong bayi, ada underpad, ada handuk, ada perlap, dan ada 2 baskom. Dan ada tempat untuk plasenta. Selanjutnya adalah persiapan alat, yaitu memasukkan injeksi atau ampul oksitosin ke dalam sepet 10 unit atau 1 cc. Selanjutnya adalah persiapan perawat. Perawat mencuci tangan. Dan perawat memakai handscoon. Selanjutnya adalah persiapan pasien, identifikasi pasien. Selamat pagi Bu, di sini saya perawat wanita yang akan bertugas mulai pukul 7 sampai 2 siang. Sebelumnya boleh saya cek gelarnya. Bisa disebutkan nama, alamat, dan umur. Nama saya Moni, umur saya 25 tahun. Baik. Nah, setelah itu adalah memberitahu pasien. Baik Bu, di sini nanti akan dilakukan pemeriksaan DJJ lalu VT. Setelah itu untuk proses persalinan ya. Setelah itu menata posisi pasien. Posisinya sudah nyaman apa belum Bu? Baik, kalau begitu saya ambilkan alatnya. Baik, selanjutnya masuk ke langkah-langkah. Yang pertama-tama mengenali adanya tanda persalinan skala 2. Yang pertama yaitu ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Selanjutnya ada dorongan meningkat dari rektum dan vagina. Selanjutnya perineum tampak menonjol dan vulva membuka. Selanjutnya yaitu penonton VT. Alat yang digunakan underpad, kom berisi depres air steril, bengkok, pantum VT. Selanjutnya mengatur posisi ibu dan menaruh underpad di bawah bokong ibu. Permisi ibu, boleh dibantu mengangkat bokongnya. Baik. Selanjutnya tangan kiri membuka labia mayora dan tangan kanan melakukan vulva hygiene dengan menggunakan depres air steril dan menggunakan handscoon steril. Kanan, kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, dan klitoris. Selanjutnya mengecek apakah ada jengger ayam, pendarahan, terus cairan ketuban bercampur darah, bekas robekan. Selanjutnya jari memeriksa dan dimasukkan meraba serviks. Apakah serviks kaku atau lunak? Apakah serviks sudah mendatar atau belum? Apakah bibir serviks masih tebal atau tipis? Dan berapa pembukaan serviks? Selanjutnya nilai keadaan ketuban. Ketuban terbentuk dari selaput yang tipis, jadi sukar untuk
merabanya. Untuk memastikan ketuban masih ada atau tidak, baiknya ditunggu sampai ada his. Selanjutnya tangan kiri membuka labia majora. Selanjutnya jari tengah masuk setengah dan diikuti jari telunjuk, dan tangan kiri pindah ke atas fundus teri dan mengecek apakah serviks kaku atau lunak, apakah serviks sudah mendatar atau belum, apakah bibir serviks masih tebal atau tipis, dan berapa pembukaan serviks. Setelah itu lakukan pemeriksaan DJJ, normalnya 120 sampai 160. Membantu ibu untuk mempersiapkan proses bimbingan meneran. Beritahu ibu untuk meneran saat terjadi his. Didampingi oleh keluarga, ayah, suami atau orang tua dari ibu. Setelah itu persiapan pertolongan kelahiran bayi. Yang pertama yaitu meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Setelah itu meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah ibu. Setelah itu jangan lupa memakai celemek. Setelah itu menolong kelahiran bayi. Yang pertama lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Tangan yang lainnya menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan dan bernafas cepat dan dangkal. Itu anjurkan ibu untuk menarik nafas dalam. Bu, ikuti anjuran saya ya untuk menarik nafas dalam. Bu, tarik nafas dalam, keluarkan bu. Bu, tarik nafas dalam, keluarkan. Setelah itu kepala bayi keluar. Setelah itu periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Setelah itu putar kepala bayi miring. Setelah itu lahirkan bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Bu, kalau nanti kontraksi ibu bisa mengejan perlahan ya. Setelah itu dengan lembut gerakkan kepala bayi ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul. Lanjutkan tarik ke atas hingga bahu sampingnya muncul. Hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Ibu tarik. Gunakan ujung jari tengah dan ujung jari jempol untuk menelusuri kaki bayi sampai ke ujung kaki. Setelah itu kita akan melihat asuhan keperawatan bayi setelah melahirkan, yaitu melihat keaktifan bayi pada gerakan, melihat tangisan bayi itu normal atau tidak. Setelah itu melihat bayi itu bernafas megap-megap atau tidak. Setelah itu kalau bayi bernafas megap-megap, kita akan melakukan resusitasi. Setelah itu taruh bayi ke perut ibu, lalu keringkan menggunakan handuk kering. Pertama-tama kita akan mengusap wajah bayi. Setelah itu kepala bayi, badan bayi, kecuali telapak tangan bayi. Setelah itu kita akan mengganti menggunakan handuk kedua. Kemudian melakukan injeksi oksitorin dalam 1 menit setelah bayi keluar. Di dalam luar paha melakukan sepertiga bagian. Setelah itu menyiapkan sepet yang sudah ada obat di dalamnya dengan teknik 90 derajat. Permisi ya Bu.
Kemudian penjepitan tali pusat. 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Setelah itu jepit lagi 2 cm di bawah klem pertama, lalu dorong isi tali pusat ke arah ibu. Itu pemotongan dan pengikatan tali pusat. Pegang tali pusat di antara 2 klem, potong di tengahnya. Ikat benang atau steril DTT pada 2 sisi buat simpul agar kuat. Setelah itu inisiasi menyusui dini. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu agar terjadi kontak kulit antar kulit. Permisi ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengeluaran plasenta. Untuk pengeluaran plasenta kita harus memastikan plasenta sudah lepas dari rahim ibu. Untuk memastikan itu ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menyuruh ibu untuk menejan. Ibu mau untuk menejan. Jika saat ibu menejan plasenta keluar dan tidak kembali masuk ke dalam, berarti plasenta sudah lepas dari rahim ibu. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara menekan simfisis ibu secara perlahan. Jika saat kita tekan ari-ari atau plasenta ini keluar dan tidak kembali masuk ke dalam, itu berarti plasentanya sudah terlepas dari rahim ibu. Yang ketiga adalah kita mengetuk-ketuk secara perlahan, dan jika tali pusat tersebut bergetar, berarti plasenta belum lepas dari rahim ibu. Selanjutnya untuk cara pelepasannya, yang pertama kita mengeklem kurang lebih 5 cm dari perineum ibu ataupun vulva ibu. Kita klem, lalu kita tarik secara perlahan. Dengan yang kita tarik adalah klemnya, bukan ari-arinya, karena kalau ari-arinya bisa putus. Kita tarik secara perlahan, dan jangan lupa kita tekan rahim ibu agar rahim tidak keluar. Kita tekan secara perlahan, pertama secara mendatar, lalu kita tarik ke atas, dan selanjutnya ke bawah. Jika plasenta sudah keluar, kita tangkap menggunakan 2 tangan kita dan putar searah jarum jam. Kita putar sampai plasenta ataupun selaput plasenta tersebut habis. Jika plasenta sudah keluar, kita lihat apakah ada plasenta yang mungkin saja masih ada tertinggal di dalam. Kita lihat apakah plasenta sudah lengkap. Jika sudah lengkap, masukkan ke dalam kendi. Plasenta sudah keluar, kita masukkan plasenta tersebut ke dalam kendi. Selanjutnya, kita melakukan massage puteri agar rahim ibu berkontraksi dan menghentikan pendarahan. Permisi ibu, saya lakukan massage puteri ya ibu. Massage fundus puteri maksudnya. Selanjutnya, setelah melakukan massage fundus puteri, kita observasi dari perineum ataupun vulva ibu apakah ada robekan maupun pendarahan aktif. Jika ada robekan atau pendarahan aktif, segera langsung lakukan penjahitan. Selanjutnya adalah memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih ibu setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit kedua pasca persalinan. Pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit, serta keadaan umum bayi seperti kulit, merah, dan gerakan aktif. Terakhir adalah bantu ibu untuk merapikan pakaian yang dikenakannya. Permisi ibu, saya bantu untuk merapikan bajunya ya. Selanjutnya kita melakukan dokumentasi. Kita tanyakan perasaan ibu setelah pasca melahirkan. Permisi ibu, bagaimana ibu? Apakah ada rasa sakit maupun nyeri? Jika tidak, saya tinggal ke ruang perawat ya ibu. Jika dibutuhkan, bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih.